Kan selama ini masyarakat Indonesia itu identik dengan berbukalah dengan yang manis katanya. Akhirnya mereka kalau buka makannya kolak, es buah, gorengan, Sama teh langsung botol. Jadi gitu. keterangannya seperti ini. Nabi mengatakan, berbukalah dengan rutob. Jika tidak ada rutob, berbukalah dengan kurma. Penyakit diabetes ini sebenarnya turunan. Jadi kan banyak yang bilang bahwa kalau misalnya udah punya riwayat diabetes dari bapak ibunya, biasanya anaknya akan kena diabetes. Jadi sebenarnya ini tuh mitos atau fakta? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dr. Zulfa di sini. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pelopor Holistic Resort Hospital, pendiri Rumah Sakit Holistik Indonesia sejak tahun 1998, yang beliau sudah malang melintang mempelajari berbagai jenis pengobatan yang akhirnya dipraktekkan di dalam rumah sakit kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita harus berpuasa dan gimana caranya penderita diabetes ini untuk bisa survive di bulan puasa ini. Nah, mungkin kita persilahkan kepada Dr. Hussein untuk menyapa teman-teman semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zulfa dan selamat siang. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita perlu berpuasa? Seperti kita tahu bahwa kebanyakan penyakit degeneratif atau penyakit penuaan itu terjadi karena akumulasi toksik, penumpukan toksik pada sistem tubuh kita dalam jumlah yang banyak, dan dari hari ke hari kebiasaan makan kita, pola hidup kita, pola kerja kita, pola tidur kita seringkali menumpukan asupan toksik selama 11 bulan. Maka alangkah bijaknya kita berpuasa 1 bulan untuk melakukan detoksifikasi agar pembersihan tubuh itu terjadi secara berkala, tidak membiarkan penumpukan racun jadi lahan utama untuk berkembangnya berbagai penyakit, khususnya penyakit degeneratif yang akan muncul di kemudian hari. Ya, disadari atau tidak, semakin kesini kan dunia ini semakin modernisasi ya. Makanan semakin instan, teknologi semakin macam-macam. Tapi usia manusia saat ini justru lebih pendek dibandingkan usia manusia-manusia ke belakang ya. Benar. Itu sebagai salah satu bukti bahwa semakin kesini, semakin banyak paparan toksik yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga memicu penyakit yang lebih banyak, bahkan lebih cepat dan lebih mudah, bukan begitu? Dan khususnya bagi para wanita, tidak hanya pada toksik makanan dan minuman, tetapi toksik kosmetik. Ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur, itu kita tempelkan ke badan kita yang seringkali tidak terkontrol. Iya, betul sekali. Tanpa kita sadari, hampir semua kosmetik, pewangi, pewarna, itu juga sumber toksik. Nah, tapi persoalannya adalah faktanya nih, ketika di akhir bulan Ramadan, apalagi setelah Idul Fitri, angka serangan jantung dan serangan stroke juga meningkat. Padahal harusnya kan karena puasa ini kan setelah diperbaiki harusnya sehat gitu ya setelahnya. Jadi Nah, tambah kenapa nih sehat, betul. manfaat puasa ini tidak didapatkan oleh sebagian orang? Apa sih yang salah? Bukan sebagian, kebanyakan orang. Oh, kebanyakan orang ya. Baik. Baik. Ada satu hadis yang walaupun hadis ini sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Aha. Maknanya apa? Memang berbagai penelitian oleh para ahli meyakini bahwa berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan semua para ahli sepakat puasa itu menyehatkan. Ya, betul. Dan diyakini juga bahwa di setiap era para nabi itu mereka ada puasa dengan
cara yang berbeda-beda. Gimana tuh? Contoh, di zaman Nabi Musa, puasa mereka itu jauh lebih berat ketimbang puasanya umat Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa, puasanya itu 40 hari, 40 malam, tidak boleh makan, tapi boleh minum air. Dan ada satu agama, namanya agama Zoroastrian, yang lahir dari Persia. Agama Zoroastrian ini juga membiasakan puasa. Dan puasa mereka itu 10 hari, tidak makan dan juga tidak minum. Nah sebenarnya, untuk umat Islam khususnya, puasanya umat Nabi Muhammad SAW itu puasa yang pertengahan, tidak memberatkan dan juga tidak meringankan. Jadi kita menahan diri dari rasa lapar, haus dan yang lainnya sejak matahari Tenggelam, terbit, sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam, sekitar kurang lebih 14 jam. Untuk masyarakat Indonesia ya. Benar. Lalu kenapa sumu tasihu, puasa yang menyehatkan, tidak didapatkan oleh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan seringkali di hari raya Idul Fitri harusnya kita tambah sehat dan puncaknya merasakan dampak detoksifikasi puasa. Justru sebaliknya, seringkali rumah sakit berjubel dipenuhi oleh mereka yang sakit. Iya. Kenapa? Karena kebanyakan kita tidak menjalankan puasa dengan cara berbuka dan cara sahur yang sehat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iya, betul sekali. Nah, ini menarik nih. Kan pasti banyak teman-teman yang belum tahu ya. Kan selama ini masyarakat Indonesia itu identik dengan berbukalah dengan yang manis katanya. Akhirnya mereka kalau buka makannya kolak, es buah, gorengan, sama langsung, teh botol. ya. Pokoknya semua, Mentang-mentang manis gitu ya. pokoknya semua yang manis-manis kalau bulan puasa biasanya laku nih, omsetnya meningkat gitu kan. Padahal yang diajarin itu sebenarnya gimana sih? Nah, pada suatu waktu, seorang profesor guru besar saya di India, dia mengatakan dengan lugas, dia katakan, mohon maaf, puasanya umat Islam, puasa yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu saya tanya, apa alasan Anda mengatakan itu? Dia katakan apa? Setiap bulan Ramadan, tetangga saya itu banyak orang Muslim, dan saya sering diundang untuk berbuka puasa. Dan saya kaget melihat cara makan mereka ketika buka puasa. Perut kita itu sudah diistirahatkan selama puasa 12-14 jam. Lalu mereka ketika buka puasa langsung makan dengan beragam makanan, beragam menu kue-kuehan. Dan seolah-olah perutnya digenjot habis-habisan tanpa diberikan jeda yang bijak untuk memperlakukan perut yang sudah dikosongkan selama 14 jam. Jadi ibarat bangun tidur langsung disuruh lari gitu ya. Ibarat bangun tidur suruh lari, di mana belum melek, ibarat mobil mau dipakai jarak jauh tanpa dipanaskan, maka olinya belum melumasi seluruh mesin. Iya. Dampaknya resiko mesinnya rusak dan turun mesin, itu akan lebih mudah terjadi. Nah, untuk itu semua, harusnya mari kita flashback belajar apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana cara berbuka puasa yang menyehatkan? Bagaimana cara sahur yang menyehatkan? Bahkan ada satu keterangan dari Nabi kita yang mengajarkan pada para sahabatnya dan istri-istrinya. Nabi mengatakan, tolong di bulan puasa itu kurangi anggaran dapurnya, bukan ditambah anggaran dapurnya. Ini malah kebalik ya.
Yang ada Daging umat semuanya yang Islam di mana-mana di bulan puasa anggarannya double. Ya. Yang biasanya tidak ada beragam lauk pauk, daging, telur, ikan muncul semua tuh di situ. Iya, betul. Jadi katanya kalau bulan puasa itu yang biasanya mungkin tempe tahu aja cukup, bulan puasa kalau nggak ada daging kayaknya kurang afdol. Kalau nggak ada kolak kayaknya kurang afdol gitu ya. Yang biasanya di hari-hari biasa makan kolak itu sekali-kali, di bulan puasa setiap hari gantian tuh. Kolak, semua makanan yang manis-manis Iya. muncul semua di situ. Sirup yang biasanya nggak setiap hari ada di meja, malah beberapa keluarga itu setiap hari makannya sirup. Bahkan waktu itu sempat ada pasien cerita, saya setelah bulan Ramadan itu terdiagnosa diabetes. Kenapa Pak? Saya selama bulan Ramadan setiap buka makannya minumnya sirup. Jadi habis bulan Ramadan gula saya pasti cek tinggi terus. Nah, ini satu alasan kenapa sumutasihu. Puasa yang menyehatkan tidak didapat oleh umat Nabi Muhammad. Dan menjelang hari raya justru berbondong-bondong orang berpenyakit dan penyakitnya kambuh semua. Karena metode yang salah. Mari kita lihat bagaimana Nabi berbuka. Benar disunahkan bukalah puasa dengan yang manis-manis. Tapi yang dimaknai manis oleh Nabi adalah manis dari buah. Terutama karena di Arab itu banyak buah kurma. Maka Nabi menganjurkan, berbukalah dengan kurma yang setengah matang atau rutop. Iya. Kalau rutop itu sebetulnya kan kadar gulanya jauh lebih rendah ya. Rutop seratnya lebih tinggi, Iya. kadar gulanya lebih rendah, dan untuk penderita diabetes pun jauh lebih aman. Artinya secara makna gitu kita bisa nilai bahwa Nabi aja menyarankan kurma yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Betul. Jadi Gitu. keterangannya seperti ini. Nabi mengatakan, berbukalah dengan rutop. Jika tidak ada rutop, berbukalah dengan kurma. Jadi yang Maka- manis bukan opsi pertama ya. Bukan, karena rutop juga manis. Iya. Cuma tidak semanis kurma yang sudah matang banget. Jadi kurma setengah matang itu untuk penderita lambung juga, karena masih ada getah-getahnya, ya, itu juga bagus. Untuk penderita diabetes juga kadar gulanya tidak setinggi kurma yang bukan setengah matang. Jadi, nah kalau memang tidak ada kurma, buah-buahan yang lain juga dibolehkan. Nah, buah apa aja nih yang direkomendasikan untuk dikonsumsi sebagai makanan pembuka saat buka puasa? Pada prinsipnya semua buah baik dan dibolehkan. Cuma kalau kita memiliki penyakit diabetes, pilihlah buah-buahan yang tidak terlalu manis atau yang kadar manisnya tidak berlebih. Karena walaupun kurma manis dan dibolehkan, pada penderita diabetes itu tidak disarankan lebih daripada 3. Nah, kalau kita misalkan punya penyakit lambung, makan pisang kepok atau pisang anjlok juga bagus. Lalu jus alpukat juga bagus, boleh campur gula merah atau madu. Pepaya juga sangat disarankan, buah naga juga bagus. Apalagi kalau bulan puasa biasanya kan buang air besar agak sulit ya karena cairan sedikit. Benar. Jadi dibantu dengan pepaya sama naga juga otomatis akan membantu memperlancar pencernaan. Nah, yang perlu diperhatikan, pilihlah buah-buahan yang tidak mengandung gas terlalu banyak. Karena ketika perut sudah dikosongkan, kalau kita makan buah-buahan yang bergas, justru itu tidak baik buat lambung. Buah apa? Durian, nangka, cempedak, itu tidak disarankan. Manggis pun tidak disarankan berlebih di bulan puasa. Kalau stroberi? Stroberi boleh saja, tinggal dipilah. Kalau kita punya lambung, ya tidak boleh dimakan ketika perut kosong. Karena sifatnya Atau itu campur asam. dengan jus yang lain, ya, karena relatif asam. Lalu yang perlu digarisbawahi juga,
Kalau kita memang punya penyakit lambung kronis contohnya, karena banyak penderita penyakit lambung itu takut berpuasa. Ya. Bahkan mereka ada yang tidak berpuasa karena dengan alasan kalau terlambat makan, penyakit lambungnya kambuh. Ini cara berpikir yang salah. Justru obat yang terbaik untuk peradangan atau luka pada lambung itu dengan cara diistirahatkan lambungnya. Dengan lambung diistirahatkan dengan puasa, justru organ lambung yang sudah rusak, yang ketika di hari-hari biasa dipaksa untuk bekerja, tidak bisa dihentikan, ketika berpuasa lambungnya istirahat dari rutinitas bekerja. Energi yang biasanya dipakai untuk mengolah makanan bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya. Tinggal ketika berbuka, kita juga harus memilah-milah makanan, jangan sampai melukai lambung yang sudah ada indikasi luka dan radang. Maka bagi penderita penyakit lambung, berbukanya harus perlahan, awali dengan buah. Bahkan kurma pun kalau tidak ada rutob, karena bagi penderita penyakit lambung, rutob buah kurma yang paling baik. Kalau tidak ada rutob, kurmanya sebaiknya dimakan dengan cara direndam dulu. Dibikin habis ya? Dibikin nabis ya, air rendaman kurma. Maka ketika berbuka, boleh dimakan air dan kurmanya. Kenapa? Karena kadar panas pada kurma itu sudah dinetralkan dengan cara perendaman tadi. Dengan satu catatan, cara bikin rendaman kurma yang baik, apabila disimpan di luar lebih daripada 5 jam, sebaiknya ditaruh di lemari es. Untuk mencegah fermentasi Untuk mencegah terjadi fermentasi, betul. Kalau nggak asam nanti, malah tidak baik buat lambung. Baik, kan sekarang kita masih membahas tentang cara buka puasa yang baik nih ya. Jadi kalau tadi bisa digarisbawahi, intinya jangan langsung makan yang berat, makan buah dulu, ya kan? Nah, buah ini kan unik ya. Rasulullah itu menyarankan kita untuk konsumsi kurma dengan jumlah yang ganjil. Nah, mungkin ada nggak alasannya kenapa sih kita disarankan untuk mengkonsumsi kurma ini ganjil jumlahnya? Baik. Memang secara harfiah, Rasulullah itu kan menyukai yang serba ganjil. Iya. Tapi di luar itu, kenapa sih hanya buah kurma yang disarankan ganjil? Kenapa buah-buah lain tidak disarankan untuk makan dalam bentuk ganjil? Lalu ada beberapa para ahli yang melakukan penelitian. Karena setiap makna dari kata-kata Rasulullah itu memiliki makna yang lebih dalam di balik itu. Yang kadang-kadang ilmu manusia pada saat itu mungkin belum menyalami lebih dalam. Kenapa? Belum nyampe ya. Karena mungkin teknologinya belum secanggih pada hari ini. Tapi kenapa? Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Nabi yang bisa dibuktikan ketika teknologi sudah maju dan berkembang, para ahli dengan mudah bisa meneliti kebenaran itu. Iya. Kenapa Rasulullah menyarankan kurma dimakan dalam bentuk ganjil? Lalu ada sekelompok peneliti yang melakukan penelitian kepada penderita diabetes. Nah, satu kelompok diberikan jumlah kurma yang genap, satu kelompok diberikan jumlah kurma yang ganjil. Yang sama-sama penderita diabetes. Ternyata mereka yang diberikan jumlah kurma genap, itu kenaikan kadar gulanya lebih cepat. Sedangkan mereka yang diberikan jumlah ganjil, kadar gulanya lebih terkontrol dengan baik. Jadi respon tubuhnya tidak terlalu tinggi ya ketika diberikan kurma dengan jumlah yang ganjil. Oke, itu menarik. Mungkin banyak teman-teman juga yang baru tahu nih, kenapa sih kita disarankan untuk ganjil? Nah, maka kata-kata Nabi itu selalu ada hikmah yang dalam di balik itu. Oleh sebab itu,
hampir disadari atau tidak, kita harus meyakini semua perkataan Nabi itu bukan dari nafsunya, bukan dari hanya logikanya, tapi itu semua adalah petunjuk dari Allah melalui malaikat yang menyampaikannya. Maka kita harus meyakini kebenarannya. Allahu a'lam. Baik. Nah, terakhir nih untuk tentang buka puasa. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan gitu ya. Jadi kapan sih sebaiknya kita mulai makan nasi pada saat buka puasa? Dan kalau mau makan kolak atau makan yang manis-manis atau dessert itu kapan sebaiknya kita konsumsi? Baik. Bukalah dengan buah-buahan. Jika ada kurma, kurma. Jika ada rutab, rutab. Nah, kenapa disarankan makan buah dan yang manis? Karena perut kita sudah diistirahatkan, kadar gula pun cenderung turun. Kenapa tidak disarankan langsung makan nasi atau makan roti? Karena zaman Nabi banyak juga roti. Nah, nasi, roti atau karbohidrat yang kompleks seperti itu butuh waktu 8, 10, butuh waktu lama. Bisa 8 jam, bisa 10 jam, dengan lauk pauk bisa 12 jam. Kalau pencernanya jelek, bahkan bisa lebih daripada itu. Buah itu hanya membutuhkan 1,5 jam selesai diolah. Sesudah kita makan buah, sholat dulu. Setelah makan buah, minum air putih dulu. Setelah itu, sholat. Setelah sholat disarankan minum air putih lagi 1 gelas. Sambil bisa berbincang. Ya. Tidak lama kita boleh konsumsi makanan padat secara perlahan. Baik. Agar perut kita ibarat mobil mau dipakai jarak jauh dengan beban makanan yang butuh waktu lama diolahnya sudah siap. Ya. Gastric juice untuk mengolah makanan berat sudah dipersiapkan dengan makanan pembuka tadi. Kenapa makan buah-buahan yang manis-manis itu sebaiknya sebelum makanan padat? Agar kita juga tidak terlalu banyak makan makanan padatnya. Maka ketika bulan puasa, habis sedikit makan pun kita berasa kenyang. Itu kenapa disarankan diawali dengan buah-buahan. Agar kita terbiasa tidak makan berlebih. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, tadi kan disampaikan gastric juice ya. Jadi gastric juice itu sebetulnya adalah enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ tubuh kita untuk mencacah nih. Jadi supaya roti, nasi yang kita makan itu dari yang sifatnya kompleks jadi lebih sederhana sehingga dia bisa dicerap dengan usus kita dengan maksimal. Benar. Ya, nah kemudian kalau kita mau makan dessert atau kue, kapan sebaiknya? Nah, kalau kita makan kue, sebaiknya sesudah sholat tarawih, ya. Atau kalaupun mau habis makan padat, boleh saja sebatas wajar. Tinggal disesuaikan. Kalau kita punya diabetes, ya sebaiknya gula dan semua turunannya harus dihindari. Jangan gulanya dihindari, kuenya dimakan. Karena semua makanan yang kita makan juga mengandung gula. Jadi, bagi penderita diabetes, sebenarnya tubuhnya sudah punya pabrik gula. Jadi nggak usah minum gula pun dan yang terlalu manis. Ya, di luar buah. Buah boleh sebatas wajar. Tubuhnya tidak akan kekurangan gula. Maka dessert pun sebaiknya pilah dessert jangan yang mengandung gula tinggi, lemak tinggi, ya, telur tinggi. Ya, kalau kayak kue cake ya udah menteganya banyak, telurnya banyak, pakai pengembang, pakai perasa, gulanya. Ya itu namanya akhirnya di bulan puasa kita cuma menggantikan yang biasa makan 3 kali ditumpuk buka dan sahur jadi 2 kali. Itu yang menyebabkan kenapa manfaat kesehatan ketika berpuasa tidak kita dapatkan. Jadi pada prinsipnya adalah penderita diabetes dan semua orang yang sehat itu sangat boleh ya untuk berpuasa. Cuma mungkin yang membedakan adalah tadi ya buah-buahannya. Kalau misalnya penderita diabetes, buah-buahannya kurmanya disarankan kurma rutab. Kurma rutab, kalau tidak ada rutab, jangan lebih dari 3 biji kalau penderita diabetes.
Nah, kalau diabetesnya dini, yang belum terbiasa dengan minum obat-obatan, boleh makan sampai 5 biji. Oke. Kalau masih mau makan buah-buahan yang lain juga dibolehkan, selama dalam porsi yang wajar. Kalau kita tidak punya diabetes, boleh makan dalam jumlah yang wajar. 7 biji juga tidak ada masalah. Nah, kalau semisal nih pada penderita diabetes ini memiliki komplikasi-komplikasi. Jadi dalam artian penderita diabetes seperti apa sih? Apakah ada penderita diabetes yang tidak disarankan untuk berpuasa? Baik, sebenarnya puasa itu separuh obat untuk diabetes. Bahkan penderita diabetes yang bisa berpuasa secara rutin, di luar bulan puasa pun, entah puasa Daud atau puasa Senin Kemis, itu sangat dianjurkan. Selama bukanya dengan cara yang menyehatkan. Kalau kita punya diabetes, jangan lupa, walaupun bulan puasa, jadikan sayur-sayuran porsi makanan utama juga, di luar yang lain. Dan kalau kita sudah punya diabetes, kalaupun kebiasaan di masyarakat kita, kalau buka puasa itu harus selalu ada kolak, ya, iya, saya tidak menyarankan, makan aja pisangnya, selama tidak berlebih. Dan bagi yang belum punya diabetes pun kalau bikin kolak, sebaiknya pakai gula merah, jangan gula putih. Ya. Dan tidak perlu setiap buka puasa makannya kolak ya. Dan tidak selalu. Kalau mau bikin es bul yang alami. Ya, cacah buah-buahan, ragam buah-buahan silahkan. Dan jangan pakai sirup manisnya. Tapi pakailah gula merah atau madu atau air kelapa murni juga dimasukkan ke situ. Kalau perlu warna pun kan kita bisa bermain dari buah naga ya. Jadi kita kan bisa bermain dengan buah naga. Warnanya jadi pink tanpa sirup pun seakan-akan kayak pakai sirup gitu. Benar. Jadi es buahnya tetap sehat ya. Es buah yang menyehatkan adalah es buah tanpa gula putih dan sirup. Manisnya bisa dengan kurma yang diblenderkan. Atau masih bisa pakai madu. Dan kalau kita memang tidak punya diabetes, gula merah jauh lebih disarankan. Sebetulnya kalau kita bicara tentang diabetes, apakah penyakit diabetes ini sebenarnya turunan? Jadi kan banyak yang bilang bahwa kalau misalnya udah punya riwayat diabetes dari bapak ibunya, biasanya anaknya akan kena diabetes. Jadi sebenarnya ini tuh mitos atau fakta? Tidak ada penyakit yang menurun. Genetik kelemahan itu benar ada. Yang orang tuanya punya cancer, anak-anaknya punya risiko 5 kali lebih tinggi. Yang orang tuanya punya penyakit diabetes, anak-anaknya punya genetik risiko. Tapi bukan penyakit yang menurun. Yang menurun adalah pola hidup dan makannya yang mirip seperti orang tuanya, gaya hidupnya yang salah, itu yang membuat dia risiko terkena diabetes lebih gampang. Tapi walaupun orang tua kita punya diabetes, kalau pola hidup kita baik dan sehat, insya Allah kita tidak akan kena diabetes. Cuma perlu digarisbawahi. Oh, orang tua kita punya diabetes, sebaiknya sedini mungkin kita terbiasa manis pakai gula merah atau madu. Batasi asupan gula putih. Olahraga teratur, belajar membiasakan makan karbohidrat kompleks, ya, tidak selalu makan nasi 3 kali sehari dan harus beras putih. Jadi mencegah jauh lebih mudah ketimbang mengobati. Jadi bukan penyakitnya yang menurun, tapi pola hidupnya yang menurun, yang wajar. Kalau keluarga saya mayoritas penyakitnya jantung, keluarga saya mayoritas penyakitnya diabetes. Itu yang menurun adalah gaya hidupnya. Dan kebetulan setiap orang lahir sudah punya genetik kelemahan bawaan masing-masing. Tidak selalu orang tuanya diabetes, kita punya genetik bakal diabetes. Tapi pencegahan harus lebih ditekankan ketika orang tua sudah ada yang kena diabetes. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua yang ada diabetes atau ada keluarganya yang diabetes, pastikan sudah bisa gitu ya, atau mungkin anaknya, istrinya, keluarganya sudah bisa memeriksakan kadar gula darahnya sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan sendiri
pada saat kita buka seperti ini atau pada saat kita sahur seperti ini, kadar gula kita biasanya berapa sih? Sehingga kita sendiri yang harus pinter-pinter ya menyesuaikan dan mengupayakan supaya kadar gulanya ini stabil, bukan hanya pada saat puasa gitu ya, tapi justru setelah berbuka. Benar. Dan yang perlu jadi catatan Bapak dan Ibu sekalian, di rumah sakit kita, moto kita itu adalah mendidik setiap orang harus belajar jadi dokter untuk dirinya sendiri dan sehat mulai di dapur rumahnya. Maka moto kita itu adalah tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Kenapa? Karena tubuh kita itu milik kita. Kita sopirnya. Kalau sopirnya ugal-ugalan, mobilnya akan cepat rusak dan nabrak. Maka kita yang harus paling pandai memahami kondisi tubuh kita. Kapan gulanya ketika tinggi, kapan gulanya ketika rendah, atau kalau ada penyakit-penyakit lain pun, kita harus belajar berbicara dengan tubuh kita. Karena tubuh kita diciptakan oleh Allah dengan mesin yang sangat rumit dan kompleks. Dan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa memahami kerumitan tubuh manusia lebih dari 10%-nya. Sekalipun itu dokter super spesialis. Ya. Maka belajarlah berbicara dengan tubuh. Baik, kalau gitu kita cukupkan sesi hari ini untuk teman-teman semua karena tubuh kita lah yang mendampingi kita setiap hari. Jadi belajar dengarkan keluhan yang dihasilkan oleh tubuh kita karena tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita, bisa disampilkan di samping. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.